Chongwen, sudah pulang. Kak Chongwen, penerbanganku mendarat malam ini. 5 tahun lalu, Pei Kongwen mencintai Anshin. Mencintainya sampai rela memberikan nyawanya. Tapi pada akhirnya, Anshin menggandeng tangan orang lain, pergi ke luar negeri tanpa menoleh sedikit pun. Sejak itu, Pei mengalami kemunduran dan sulit bangkit kembali. Setiap hari ia mabuk. Keluarga Pei membiayai pendidikanku, itu jasa besar. Bibi memohon padaku untuk tetap tinggal. Kutinggalkan satu-satunya kesempatan ke luar negeri. Aku mengejarnya seperti orang bodoh, layaknya bayang-bayang. Orang bilang aku gila. Mencintainya tanpa rasa malu. Kupenuhi segala kebutuhannya. 5 tahun, aku mengitarinya bagaikan bayang-bayang. Semua demi menyelamatkannya dari jurang bernama Anshin. Mau bertaruh? Perempuan siapa yang berani menyelam mencarinya? Lahan di utara kota itu akan kuserahkan. Siapa berani? Sungai ini sangat dalam, aku tak mau turun. Konon, di sungai ini pernah menenggelamkan banyak orang. Menyeramkan sekali. Aku tahu, Pei Kongwen sudah beberapa malam tidak tidur untuk mendapatkan lahan itu. Dia benar-benar melompat. Cepat selamatkan dia. Su Huanyan, menikahlah denganku. Akan kucoba mencintaimu. Belakangan baru kusadari, lamarannya malam itu hanya karena Anshin. Pada hari itu mengunggah foto berciuman mesra dengan suami di bawah aurora di momennya. Foto ciuman mesra di momennya. Yang ia cintai selalu Anshin. Kebetulan Anshin juga pulang. Kontrak 5 tahunku dengan Bibi sudah berakhir. Pei Chongwen, mulai sekarang kita berdua bisa memulai hidup baru. Pei Kongwen, ayo kita bercerai. Baik. Dulu aku yang salah. Tidak bisa menikahimu, memberimu sebuah rumah. Sekarang kamu sudah kembali. Rumahku selamanya juga rumahmu. Besok aku akan menjemputmu untuk tinggal di sini. Kamu benar-benar sangat baik kepada aku. Aku sangat tersentuh. Jika kamu tidak keberatan, tanda tangani di sini saja. Tiga hari kemudian, aku akan pergi setelah mendapat dokumen perjalanan ke luar negeri. Baik. Pei Chongwen, apa kau dengar apa yang baru saja kukatakan? Bukankah itu urusan panti asuhan mengirimkan bantuan? Tapi, Chongwen, kamu sudah menikah. Kalau aku pindah ke sana, apakah Nona Su akan merasa tidak senang? Tidak apa-apa. Dia sangat menyayangiku. Selalu menuruti semua keinginanku. Pasti dia tidak akan kesal karena kedatanganmu. Besok aku akan menjemputmu. Pei Chongwen, aku tahu kau tidak pernah mempedulikanku. Tapi aku tidak menyangka kau bisa tidak mempedulikanku sampai tidak mau menyimak apa yang kukatakan. Tapi, sudah tidak penting lagi. Bulan ini berakhir, saya bisa pergi. Nyonya, ini semua baju Anda.
Apa ini? Ini. Beberapa tahun terakhir, Tuan setiap minggu membawa hadiah untuk mengunjungi Nona Angsin di luar negeri. Ini tiket pesawatnya selama beberapa tahun ini. Sudah menikah 5 tahun. Pei Chongwen, kau tak pernah membelikanku satu pun baju. Bahkan setiap minggu, kau bawa hadiah berbeda untuk temui Angsin di luar negeri. Kau suami yang hebat ya? Bawa ini dan jual sebagai rongsokan. Wah, memang orang dari kalangan rendahan. Kan kardus bekas begini masih mau dijual. Mau kemana? Aku bicara padamu tuh ya. Orang macam apa kok ini? Berani cemberut padaku. Tapi tak apa aku beritahukan. Hari ini cinta pertama kakakku akan pulang. Kau sampai rendahan perampas sarang ini. Akhirnya akan terusir dari keluarga Pei. Kakak Angsin. Yao Yao, jangan bicara begitu pada Nona Shu. Dia kakak iparmu. Rumah Angsin lama tadi Uni. Perlu direnovasi. Sementara waktu tinggallah di rumah kami. Kak Chongwen. Lebih baik aku pergi saja. Ini kan rumah pernikahan kalian. Nona Shu sepertinya agak tidak senang. Tak apa. Dia selalu pemaaf. Takkan marah karena hal sepele ini. Oh ya? Dia selalu murah hati. Tidak akan marah karena hal kecil seperti ini. Benarkah? Ya, aku tidak akan marah karena hal kecil seperti ini. Nona An, tinggallah di sini dengan nyaman. Lagi pula, rumah ini lambat laun akan menjadi milikmu. Lalu apa yang masih kau lakukan di sini? Apakah kamu buta? Cepatlah masak untuk kami. Oh, ya, buat yang hambar saja. Kak Angsin tidak bisa makan pedas. Aku tidak bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Bukankah selama beberapa tahun ini kamu yang memasak? Ini salahku. Aku seharusnya tidak tinggal di sini. Lagi pula aku hanya orang luar. Bagaimana mungkin membiarkan Nona Shu memasak untukku? Tidak apa-apa. Jangan pedulikan dia. Barusan kamu bilang tidak akan marah kan? Sekarang apa maksudmu? Tanganku terluka. Tidak boleh terkena air. Kenapa tidak bilang dari tadi? Dasar tidak berguna, membuat semua orang kelaparan bersamamu. Yao Yao, jangan seperti itu. Kak Chongwen, aku selalu ingin makan hotpot di depan gerbang SMA kita dulu. Dulu kita sering ke sana. Bagaimana kalau kita makan hotpot bersama? Baik, ikuti keinginan Angsin. Kita pergi makan hotpot. Kalian pergi dulu. Aku ganti baju dulu. Ayo pergi. Sudah bertahun-tahun. Tidak pergi ke warung hotpot itu. Sungguh rindu rasanya. Angsin, kamu masih ingat? Dulu kita pernah membolos. Untuk makan hotpot di sana? Tentu saja aku ingat. Hari itu kita pulang terlalu malam. Sekolah sudah tutup. Aku pun menginap di rumah Kak Chongwen semalaman. Malam itu kamu memelukku dan berkata, kau pasti akan menikahiku suatu hari nanti. Nona Shu, maaf ya, bukan kami sengaja mengabaikanmu. Hanya saja kenangan itu tidak melibatkanmu. Bukan hanya kenangan itu, hari-hari kalian selanjutnya pun, aku tak akan lagi ikut serta. Angsin, ini tendon sapi favoritmu. Cicipi dong. Ada juga aorta dan babat sapi. Makanlah. Kakak Chongwen, aku sedang diet. Tak bisa makan sebanyak ini. Nona Shu, kenapa kamu tidak makan? Mungkinkah, Nona Shu, seharusnya aku tidak terlalu dekat dengan kakak Chongwen. Suhuanyan, apa maksudmu? Apa kamu lupa? Semua yang di meja ini adalah daging sapi. Dulu saat kamu menjemput Angsin di bandara, mobilmu nabrak karena kebut-kebutan, hingga kamu koma. Akulah yang bersujud di kuil, sehari semalam, berdoa untuk kesembuhanmu. Aku juga bersumpah begitu kamu siuman. Aku tak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengannya?
Sayang, percayalah padaku, hubungan kami benar-benar bersih. Bersih? Bersih sampai kalian berdua tidur bersama? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir. Huanyan, Kak Ansin, bagaimana kamu bisa terluka parah seperti ini? Aku tidak apa-apa. Sepertinya Nona Su lebih parah. Kalian antarkan dia ke rumah sakit dulu. Ansin sejak kecil sudah dimanja. Rumah sakit juga tidak jauh dari sini. Kamu pergi sendiri naik taksi saja. Pria brengsek. Benar-benar di mana-mana ada pria brengsek meninggalkan istri yang terluka parah begitu saja. Lalu berbalik, membawa idaman hati yang lukanya ringan ke rumah sakit. Saudari, hal hari ini juga terjadi karena aku. Kamu juga orang yang sengsara. Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Direktur Pei benar-benar baik kepada Nona An. Hanya terkena beberapa tetes minyak hotpot, langsung menyewa seluruh lantai. Bahkan menyuruh semua ahli dermatologi bekerja lembur semalaman untuk berdiskusi. Ya, luka sekecil itu saja. Kalau datang lebih lambat, sudah hampir sembuh. Kalau saja aku punya pria perhatian seperti ini, yang menyukaiku. Meninggalkan istri yang terluka parah, berbalik, lalu membawa idaman hati yang lukanya ringan ke rumah sakit. Pria brengsek seperti ini seharusnya digoreng dalam minyak panas. Saudari, bagaimana bisa kamu menikahi pria seperti ini? Menurutku, segera jauhilah pria brengsek seperti ini. Kita para wanita harus hidup untuk diri sendiri. Jangan sampai dirusak oleh pria brengsek seperti ini. Siswa Suhuanyan, Anda telah diterima di institut kami. Pengingat ramah. Saat datang melapor ke institut, silahkan siapkan satu karya untuk penerimaan. Tidak apa-apa. Dia segera tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Aku akan memulai hidup baru. Hidup untuk diri sendiri. Oh iya, bisakah kamu mengantarku ke Wang Yue Hai? Untuk apa ke sana? Aku ingin menemukan diriku kembali. Sudah 5 tahun tidak menyentuh kuas lukis. Terlalu lama tidak merasakan perasaan lega yang luar biasa. Setelah besok malam, aku akan benar-benar bebas. Suhuanyan, kau mati di mana saja. Tahukah kau, kakak laki-lakiku sudah gila mencari kau. Jangan kira dengan begini kau bisa menarik perhatian kakak laki-lakiku. Kau mimpi. Posisi nyonya rumah keluarga Pei hanya bisa milik kakak Angsin. Kau tidak pantas. Pei Chongwen, dia bahkan meneleponku 108 kali tanpa diangkat. Kapan dia menjadi sangat memperhatikan aku? Tadi malam pergi kemana? Pinggir pantai. Mencari inspirasi. Kapan kau suka melukis? Aku memang lulusan terbaik jurusan seni. Jika bukan untuk membalas budi, aku sudah lama pergi ke luar negeri untuk belajar lebih dalam dan sukses. Masalah restoran hotpot. Lagi pula, kau setiap hari di rumah mencuci baju dan masak. Pasti sering kepanasan atau kebakaran. Sudah terbiasa. Tidak seperti Angsin. Dia sejak kecil dimanja. Takut sakit. Dan aku sudah terbiasa merawatnya. Rumahnya sebentar lagi selesai direnovasi. Dia akan pindah dari sini. Bisakah kau sedikit berbesar hati? Baik.
Soal restoran hotpot. Aku sibuk merawat Angsin, jadi mengabaikanmu. Ini kompensasinya. 5 tahun, selama 5 tahun penuh. Ini pertama kalinya dia memberiku hadiah. Tapi cuma untuk kompensasi. Kompensasi karena dia sibuk merawat cinta pertamanya, sampai mengabaikanku. Kakak Angsin, kalau menurutku kakak tak perlu pindah. Yang seharusnya pindah itu Shu Huanyan. Lagi pula kakak dan kakakku, jodoh yang ditakdirkan langit. Wah, kalungnya cantik sekali. Kakak Angsin, lihat betapa sayangnya kakakku padamu. Dia tahu kakak paling suka model ini. Jadi sengaja membelikannya untukmu. Benar kan? Kak Chongwen, kau sungguh baik sekali padaku. Karena ini dibeli untukmu. Terimalah. Kenapa? Kurasa dia sudah berubah. Huanyan, kau sudah mantap? Baik, besok ada pesta di rumah keluarga. Datanglah. Sekalian, akan kuberikan dokumen. Persiapan ke luar negeri. Baik. Ayo pergi. Hari ini ulang tahun Angsin. Kalian para cewek sudah lama tidak bertemu. Kalian ngobrol saja. Angsin, kalung yang kamu pakai ini edisi terbatas global. Tak disangka Pak Pe membelikannya untukmu. Dia sangat mencintaimu. Di dunia ini, mungkin tak ada yang lebih mencintai Angsin daripada Pak Pe. Lagi pula sekarang kamu sudah bercerai, Pak Pe juga tidak mencintai istrinya. Mendingan, Angsin, kamu dan Pak Pe jadian saja. Iya. Jadian, Engsin dan Pak Pe adalah pasangan yang serasi dari langit. Huanyan, kamu datang. Tante, Dokumen yang kamu butuhkan untuk keluar negeri sudah saya siapkan. Tiket pesawatnya juga sudah saya belikan. Pesawatnya terbang 3 jam lagi. Ada kebutuhan lain apa yang bisa saya bantu? tidak ada. Terima kasih, Tante. Saya sudah sangat berterima kasih karena Tante melakukan ini untuk saya. Sebenarnya, keluarga Pei berutang budi padamu. Tante, saya punya permintaan kecil. Jika nanti Pei Chongwen tahu segalanya dan menanyakan keberadaan saya, tolong katakan tidak tahu. Kamu tidak memberitahunya tentang kepergianmu. Tidak perlu lagi. Saya hanya ingin segera pergi dan tidak ingin menimbulkan masalah. Pergi? Pergi kemana? Huanyan, kamu mau kemana? Tidak apa-apa. Kenapa kamu datang ke sini? Ibu, sudah saya potongkan kue untuk Anda. Aduh, saya agak tidak enak badan. Kue ini, kalian saja yang memotongnya. Ayo, pergi. Ayo kita potong kuenya bersama. Terima kasih. Kamu cari Angsin saja. Kenapa aku harus pergi dengannya? Karena kalian akur. Hanya memotong kue. Tidak apa-apa. Kamu masih kesal karena malam itu? Karena kejadian di restoran hotpot itu ya? Aku bersumpah padamu. Jika ada next time, aku pasti akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Luka di tanganku belum sembuh. Agak tidak nyaman. Lebih baik kamu dan Angsin saja yang pergi. Oh, begitu. Baiklah. Kalau begitu, nanti kita pulang bersama. Ya ampun, Pak Pei dan Angsin sangat cocok. Ini mana memotong kue ulang tahun? Jelas-jelas memotong kue pernikahan. Wah. Cium. 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 Wah. Ini bukan Nyonya Pei. Nyonya Pei gadungan. Kalau saja Angsin tidak pergi ke luar negeri, orang seperti dia bisa naik,
Dengar tidak? Pahami situasimu. Cepat keluar dari keluarga P. Kamu tuli atau bisu? Kami sedang bicara denganmu. Dengar tidak? Huan Yan. Huan Yan, kamu tidak apa-apa? Siapa yang melakukan ini? Diam saja ngapain? Cepat panggil dokter. Tunggu, aku temani kamu ke rumah sakit. Bapak P, ada masalah. Nona An tiba-tiba mengeluh sakit perut. Cepat periksa beliau. Aku tidak apa-apa. Kamu periksa dia dulu saja. Dokter, urus dia dulu juga. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya membuatku cemas? Kak Chongwen, perutku sakit sekali. Sebentar aku menemuimu. Aku akan memberimu kompensasi. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Kamu masih kesal karena malam itu. Urusan di restoran hotpot ya. Aku bersumpah padamu, kalau ada kesempatan berikutnya, pasti kuantarkan kamu ke rumah sakit dulu. Pei Kongwen, selamat tinggal selamanya. Su Huanyan. Lari-lari ngawur ngapain sih? Benar-benar tak tahu apa yang dipikirkan kakakku. Tidak tinggal tenang di samping Kak Ansin, malah mengkhawatirkanmu. Bahkan menyuruhku memberikan obat ini padamu. Obat ini lebih baik disimpan untuk Anshin. Aku tidak butuh lagi. Hei, mau pergi kemana? Bukankah kakakmu selalu menyukai Angsin? Kamu juga selalu merengek ingin Angsin menjadi kakak iparmu. Sekarang aku mengajukan cerai dan mundur, memberikannya tempat. Bukankah itu lebih baik? Tidak mungkin. Awalnya kan kamu yang menyukai kakakku, memaksa masuk keluarga kami dengan memalukan. Kenapa sekarang? Kamu sendiri yang minta cerai? Oh, aku tahu. Kamu sedang main jual mahal ya? Ku beritahu kamu, Caramu takkan mempan pada kakakku. surat cerai ada di meja. Kalau tak percaya, lihat sendiri. Selain itu, kamu terus menggenggam tanganku. Jangan-jangan berat melepas kepergianku? Mana mungkin ku beritahu kamu, aku sangat berharap kamu pergi sekarang. Kalau kamu pergi, segera aku mercun petasan untuk merayakan. Termasuk kakakku, kalau dia tahu kamu pergi atas kemauan sendiri, pasti dia juga senang. Kalau begitu, semoga kalian semua mendapat yang diinginkan. Dia benar-benar pergi. Demi membalas budi, ku lepas mimpiku, ku tinggalkan masa depanku, dan menghilangkan jati diriku. 5 tahun berpura-pura mencintai Pei Chongwen. Selama 5 tahun itu, ku bersungguh jadi istri dan ibu teladan, setia mengurus rumah tangga, tapi tak mendapat secuil rasa hormat. Tak punya identitas, menjadi wanita yang menurut mereka membandel merepotkan Pei Chongwen. Ya ampun, Pak P dan Angsin sangat serasi. Ini bukan potong kue ulang tahun, tapi jelas potong kue pengantin. Wah! Ciuman! Ciuman! Kini, akhirnya hutang budiku lunas dan kebebasanku tiba. Su Huanyan sebenarnya mau kemana? Kamu takkan pamit pada kakakku? Aku akan menjalani hidup milik Su Huanyan sendiri. Suhuannya, bawakan baju yang akan kupakai besok, lalu setrikakan. Hantarkan ke ruang baca dalam 3 menit. Angsin masih di rumah sakit. Aku harus segera pergi setelah ganti baju. Suhuanyan. 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 Tuan, Suhuanyan, di mana dia? Tuli? Panggil dia turun sekarang. Tuan, nyonya dia.
Dia tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah. Siapa yang mengizinkannya keluar seenaknya? Jam segini tidak di sini mengerjakan pekerjaan rumah. Lari keluar buat apa? Siapa yang mengizinkannya pergi? Tuan, Nyonya sudah meninggalkan rumah sejak beberapa hari yang lalu. Hari itu Anda pergi ke rumah sakit menemani Nona Angsin. Dia membereskan barang-barangnya dan tidak pernah kembali. Tuan, bagaimana kalau Anda pergi mencari Nyonya? Karena ini dibeli untuk diberikan padamu, maka terimalah. Ayo, kita potong kue bersama. Tidak perlu. Kamu temui Angsin saja. Kenapa aku harus pergi dengannya? Karena kalian akur. Cuma memotong kue tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kamu temui dia dulu. Dokter juga sebaiknya merawatnya dulu. Aku bisa sendiri. Shu Huanyan, kau ini, kenapa dulu aku tidak menyadari? Kamu begitu pandai berakting, berpura-pura baik dan pengertian saja. Menyuruhku merawat Ansin. Bukankah ini cuma ingin membuatku merasa bersalah? Buatku merasa berhutang budi padamu. Sekarang malah main kabur dari rumah. Gaya seperti ini ya, jadi makin berani. Shu Huanyan, ingin aku mencari kamu. Tak mungkin. Kalau tahu diri, cepat balik. Tuan, Nyonya sudah menghilang beberapa hari. Sendirian di luar. Memang agak tidak aman. Bagaimana kalau Tuan... Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Dulu terjun ke sungai sedingin itu. Saja tidak mati. Sekarang dia malah lebih mustahil mati. Tapi apaan lagi? Mana mungkin dia punya tempat lain selain keluarga P? Dia sekarang cuma menggembar-gembar ingin menangkap tapi pura-pura melepaskan. Itu cuma tipu muslihat. Kalau sekarang kita cari dia, justru memenuhi keinginannya. Kuperingatkan kau, tak sampai 2 hari. Dia akan pulang dengan muka kusut penuh debu. Seperti anjing yang tak bisa hidup. Tanpa majikannya. Dengan muka tebal datang melayani aku. Dengar baik-baik. Jangan cari dia. Tunggu dia pulang nanti. Suruh dia berdirilah di pintu merenung. Kalau sudah cukup, baru boleh masuk. Ini perjanjian cerai? Kapan aku menandatanganinya? Perjanjian cerai. Kapan saya menandatanganinya? Mungkinkah? Kalau kamu tidak keberatan, tanda tangan di sini saja. Shu Huanyan, kau memang hebat. Berani-beraninya memanfaatkan kelengahanku untuk membuatku menandatangani perjanjian cerai. Perjanjian cerai ini tidak sah. Saya tidak mengakuinya. Tuan, apakah perlu memanggil Nyonya kembali? Cari apa? Shu Huanyan tidak mungkin bercerai denganku. Dia jelas sangat mencintaiku. Dia berani terjun ke sungai tanpa ragu untukku. Sudah kutelantarkan berkali-kali pun dia tidak marah. Dia tidak akan benar-benar meninggalkanku. Ya, pasti begitu. Dia pasti cuma cemburu. Melihatku merawat Angsin. Dia pasti akan kembali. Di dunia ini selain Nyonya, akan ada lagi yang mencintai Tuan sepenuh jiwa. Kalau Tuan kehilangan Nyonya, Tuan pasti akan menyesal. Apa bau ini? Ini gosong dan rasanya tidak enak. Ibu Wang, di mana Shu Huanyan? Suruh dia buatkan bubur ini lagi. Kemampuan macam apa ini? Berani juga dihidangkan di meja? Nona, Nyonya beberapa hari ini belum pernah kembali. Bubur ini, saya yang membuatnya. Apa yang terjadi? Dulu saya kira Shu Huanyan bilang cerai hanya bercanda. Lagi pula bisa mendekati keluarga Pei. Itu kehormatan besar bagi Shu Huanyan. Tapi tidak disangka, dia benar-benar pergi. Kak, kenapa kamu malah tidak senang? Apa kamu mau nyalakan petasan untuk merayakannya sekarang? Tentu saja, si pengganggu itu akhirnya mau pergi sendiri. Betapa tenangnya. Lagi pula, sekarang kakak Angsin juga sudah janda. Kalian berdua bisa... Bagaimana kamu tahu aku dan Shu Huanyan bercerai? Aku
Waktu pesta itu, bukankah kamu menyuruhku mengantarkan obat untuknya? Kebetulan melihat Su Huanyan membawa koper dan pergi. Membawa barang-barang. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku kira dia hanya cemberut saja. Tak kusangka dia benar-benar mau cerai denganku. Aduh, di dunia ini, selain Nyonya, tidak akan ada lagi yang mencintai Tuan dengan segenap jiwa. Kalau Tuan benar-benar kehilangan Nyonya, Tuan akan menyesal. Ibu Wang, telepon Su Huanyan. Katakan padanya, saya ingin dia kembali sekarang juga. Tuan, beberapa hari ini, saya sudah menelepon Nyonya lebih dari 100 kali. Teleponnya selalu dalam keadaan mati atau tidak bisa dihubungi. Bagaimana kalau Tuan menelponnya sendiri? Mungkin kemarahan Nyonya sudah reda sedikit, dia akan menerima telepon Tuan. Benar. Su Huanyan tidak pernah berani tidak mengangkat telepon saya. Saya akan menelponnya. Dia pasti akan mengangkat. Tuan, ada apa? Saya, selama bertahun-tahun ini, tidak pernah meneleponnya secara proaktif. Saya tidak punya nomornya. Saya punya di sini. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Silakan periksa dan hubungi kembali. Dia sudah mencabut nomornya. Kakak, jangan terlalu khawatir. Su Huanyan sendiri adalah seorang yatim piatu. Dia pergi pun tidak punya tujuan. Aku juga lihat kopernya waktu itu sama sekali tidak berat. Mungkin barangnya belum sempat dikemas. Bisa jadi dia balik dalam beberapa hari. Benar. Pasti begitu. Pasti begitu. Ibu Wang, Tuan, bajunya. kapan semuanya disingkirkan? Tuan, selama 5 tahun ini, Nyonya hanya punya 3 setel baju saja. Musim semi panas, gugur, dan dingin, hanya beberapa setel itu saja yang dipakai. Bergantian terus, Tuan juga tidak pernah membelikan Nyonya baju apapun. Piyama ini adalah satu-satunya hadiah dari Tuan untuknya. Dari Wen, piyama ini baru Tuan beli untukku. Sangat bagus, aku sangat suka. Ini dulu kau beli untuk Angsin. Dia mengeluh gaya itu kampungan dan tidak disukainya. Lupa membuangnya. Pakailah saja untuk sementara. Bagaimana mungkin? Aku setiap bulan menyuruh Peo memberinya uang saku 10.000 yuan. Bagaimana mungkin dia tidak punya uang untuk beli baju? Peo, bagaimana ceritanya? Dia cuma ibu rumah tangga yang di rumah saja sepanjang hari, tidak punya acara pergaulan atau jamuan apapun. Buat siapa dia berdandan bagus-bagus? Ngapain juga dikasih uang sebanyak itu? Pengeluaran rumah tangga juga besar. Dia yang bilang sendiri secara sukarela, dia rela menyumbang uang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Oh iya, yaitu untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Kau, Lagi pula, aku juga tidak memotong semua uang jajannya. Bukankah setiap bulan aku masih memberinya 600 rupiah? Pengeluaran rumah tangga juga tidak perlu dia tanggung. 600 rupiah masih belum cukup? Pak, lalu yang ini, uang 600 rupiah Bu setiap bulan. Dia tak pernah tega menggunakannya. Semuanya ditabung dengan hati-hati. Setiap harinya, dia juga mengumpulkan kertas bekas untuk ditukar jadi uang. Semua uang ini dia gunakan untuk membelikanmu hadiah. Setiap hari raya, maupun ulang tahunmu, dia sekalipun tidak pernah melewatkannya. Hanya saja, semua hadiah ini, Bapak sekalipun tidak pernah membukanya. Selamat ulang tahun. Lihat, aku menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Ini, edisi kolaborasi anime favoritmu itu, Bebek Kuning edisi terbatas dunia. Aku sudah mengantre sejak jam 3 pagi.
Mengantri selama 6 jam penuh, kaki sudah kebas. Baru bisa mendapatkan yang terakhir ini. Lihat, suka tidak? Sudah cukup belum sih? Apa yang sebenarnya telah kulakukan? Apa yang sebenarnya telah kulakukan padanya 5 tahun. Selama 5 tahun penuh. Dia menyodorkan ketulusan hatinya padaku. Tapi aku memperlakukannya seperti sampah. Sekali demi sekali. Sekali demi sekali, kuhancurkan. Dengan cara yang paling kejam, paling jahat. Untuk menghancurkannya. Kak, kamu mau kemana? Mencarinya dan membawanya pulang. Sekarang juga. Kak, tenangkan diri. Tuan, Shu Huanyan, kamu di mana sebenarnya? Kemana aku harus mencarimu? Katakan padaku kemana Shu Huanyan pergi. Apa yang kamu lakukan si brengsek? Ku beritahu kamu. Anjing baik tidak akan menghalangi jalan. Aku suaminya. Aku suaminya. Aku berhak tahu kemana dia pergi. Oh, baiklah. Kamu bilang kamu suaminya. Kalau begitu, aku tanya kamu. Tanggal berapa ulang tahun Suwanyan? Bulan dan tanggal berapa? Aku? Baik. Kamu tidak tahu. Kalau begitu aku tanya lagi. Masakan apa yang paling dia sukai? Aroma apa yang paling dia benci? Warna apa yang paling dia sukai? Buku apa yang membuatnya tertawa? Lagu apa yang membuatnya menangis? Bahkan ini semua pun kamu tidak tahu. Kalau begitu, selama 5 tahun ini, pernahkah kamu memedulikannya sesaat pun? Brengsek! Kamu bahkan tidak tahu ulang tahunnya, apa yang dia suka. Apalagi memedulikannya. Dengan hak apa? Kamu bilang kamu suaminya. Asalkan kamu bisa memberitahuku kemana dia pergi. Aku bisa memenuhi permintaan apapun darimu. Bukankah kamu bilang kamu suaminya? Istri kamu sendiri pergi kemana? Kamu sendiri saja tidak tahu. Masih berani datang dan bertanya padaku? Bukankah kamu menyukai cinta pertamamu? Sekarang Huanyan sudah pergi. Bukankah ini kesempatan untukmu dan cinta pertamamu? Bukankah kamu peduli pada cinta pertamamu? Kalau begitu, jalani hidup saja dengan cinta pertamamu. Kalau begitu, bisakah kamu menyampaikan pesan untuknya? Baiklah. Aku justru ingin mendengarkan. Dari mulut pria brengsek sepertimu, bisa keluar kata-kata yang baik. Sebelumnya, aku yang salah padanya. Sekarang aku tahu aku salah. Asalkan dia bisa kembali, aku pasti akan menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Semoga dia bisa memberiku satu kesempatan. Semoga dia bisa memaafkanku. Memberimu kesempatan lagi? Aduh, laki-laki ya? Aku sudah sering mendengar ucapan seperti ini. Sudah tahu salah? Ya, terima saja konsekuensinya. Semua orang baru pertama kali hidup. Mengapa orang lain harus mengalah padamu? Huanyan, kamu ada di mana sebenarnya? Chongwen, datanglah ke rumah leluhur. Aku ada yang mau kubicarakan denganmu. Ini tentang Huanyan. Halo Kak Lili. Huanyan. Aku baru saja bertemu Pei Kongwen. Dia malah menanyakan padamu kemana. Apa kamu memberitahunya? Tentu saja aku tidak memberitahunya. Mana mungkin aku mengkhianati saudari hanya demi seorang pria brengsek? Oh ya, aku sudah mengurus paspor. Beberapa hari lagi aku akan liburan ke luar negeri. Ayo kita kakak adik berkumpul dan bersenang-senang. Baik. Chongwen, sekarang karena kamu dan Huanyan sudah bercerai, maka hubunganmu dengan Angsin. Aku tidak setuju bercerai dengan Su Huanyan.
Aku tahu. Saat Huanyan pergi, dia tidak memberitahumu. Mungkinkah? Urusan perceraian pun dia tidak memberitahumu. Aku ingat, kamu sudah menandatangani perjanjian perceraian. Kukira aku hanya menandatangani perjanjian perceraian saja. Ternyata, sampai-sampai sertifikatnya sudah keluar. Tampaknya pernikahan ini memang harus berakhir. Dulu, kau dan Angsin saling mencintai mati-matian. Kemudian Angsin bercerai dan pergi ke luar negeri. Kau meratap seolah hidup tak ada artinya. Sekarang Angsin kebetulan bercerai dan pulang ke Indonesia. Kau juga sudah bercerai dengan Suhuanyan. Bukankah ini kesempatanmu untuk kembali dengan Angsin? Lalu mengapa kau masih... Dulu ketika aku dan Angsin tidak bersama, kalian semua bilang kami tidak cocok. Mengapa sekarang setelah aku dan Huanyan bercerai, kalian malah berbalik bilang kami cocok? 5 tahun penuh, aku sudah terbiasa dengan perawatan Huanyan. Aku tak bisa membayangkan, jika aku meninggalkannya, betapa kacau hidupku nanti. Soal Angsin, aku memang menyukainya, tapi dia hanya kenangan manis bagiku. Kamu minta aku meninggalkan Huanyan demi dia. Aku tak sanggup. Chongwen, aku tunjukkan sesuatu. Ini adalah 5 tahun lalu, saat Huanyan datang untuk membalas budi keluarga Pei yang membiayai pendidikannya, aku dan dia menandatangani. Nak, jika kau sungguh ingin membalas budi, tanda tangani ini. Jadi, dari pekerjaan rumah tangga kecil hingga urusan hidup mati, semua yang dilakukannya hanyalah perkara yang diatur dalam perjanjian. Harus diakui, Huanyan memang melakukannya dengan baik, bahkan aku sempat menganggapnya sebagai menantuku yang sejati. Selama 5 tahun ini, semua kebaikannya padaku hanyalah untuk membalas budi. Pantasan begitu Angsin pulang ke negeri, dia langsung buru-buru menceraikanku. Tidak, bukan seperti itu. Jika dia tak pernah mencintaiku, mana mungkin dia rela terjun ke sungai. Jika dia tak pernah mencintaiku, mana mungkin dia akan bersujud di depan kuil sehari semalam. 5 tahun penuh, kalau dia tak pernah mencintaiku, sorot matanya padaku takkan penuh dengan kasih sayang. Ini sama sekali bukan hal yang diatur perjanjian sialan ini. Ingat, terakhir kali kehilangan kendali seperti ini. Masih 5 tahun lalu. Ibu, karena ibu tahu dia pergi ke luar negeri, pasti ibu tahu tujuannya kan? Beritahu aku. Kumohon, beritahu aku. Huanyan berpesan jangan memberitahumu. Tapi, sekarang ku beritahu pun tak apa. Dia pergi ke... Dokumen kepergiannya ke luar negeri. Saya yang menyiapkannya untuknya. Tiket pesawatnya juga saya yang pesan. Dia pergi ke Amerika. Baik, Amerika. Huanyan, tunggu. Aku akan segera mencarimu Chongwen. Percuma. Saya juga baru dapat kabar. Dia pergi ke negara yang saya atur. Begitu mendarat, hal pertama yang dia lakukan adalah transit ke negara lain. Lagi pula, aku adalah ibumu. Huanyan sudah lama menduga akan ada hari seperti ini. Nak, lepaskan saja masa lalu itu. Yang harus kamu lakukan sekarang bukan hidup dalam bayang-bayang kepergian Huanyan, melainkan memilih untuk menerima Angsin. Hidup dengan baik, bahkan hidup lebih baik lagi. Kakak cepat pulang. Kakak Angsin ada masalah. Pergilah. Ingat kata-kataku padamu, terimalah Angsin. Hidup dengan baik. Huanyan, kamu pergi.
Bukankah untuk membuatku tahu kebaikanmu? Ingin aku sadar betapa baiknya kamu. Tahu bahwa tanpa kamu, Pei Kongwen tidak bisa hidup. Bagus. Sekarang aku akan buktikan padamu. Bahkan tanpa kamu, aku masih punya Angsin. Dan aku bisa hidup bahagia bersama Angsin. Angsin, Jauhi dia. Tuan He datang ke rumahku. Ada keperluan apa? Aku datang untuk apa? Apakah kamu masih belum mengerti? Aku dan Angsin sudah menikah selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, kamu terus mengganggu Angsin. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin kami bercerai? Apa urusanku? Meski aku dan Angsin menikah kilat, setidaknya kami saling mencintai dengan tulus. Awalnya hubungan kami sangat baik. Tapi selama 5 tahun ini, kamu diam-diam. Setiap minggu menemui Angsin secara diam-diam. Bahkan tak lupa dengan muka tebal, memberi hadiah kepada Angsin. Akhirnya, aku menemukan hadiah-hadiah itu. Justru karena hadiah-hadiah itulah yang membuat kami bertengkar berulang kali. Sampai akhirnya Angsin diam-diam, bercerai dan pulang ke negara asal. Pei Chongwen, jangan bilang hadiah-hadiah itu bukan kamu yang memberi. Terus kenapa? Aku yang sedang memperhatikan Angsin. Memperhatikan? Tuan Pei, kamu benar-benar lucu. Sudah menikah, tapi tidak memperhatikan istrimu sendiri, malah sibuk mengurus istri orang lain. Inikah etiket keluarga Pei? Aku sudah bercerai. Kak Chongwen, apakah kamu benar-benar bercerai dengan Nona Su? Bercerai? Orang seperti dia bercerai, bukankah itu akibat ulahnya sendiri? Istri di rumah diam-diam dibohongi, main serong di luar diam-diam dilakukan. Pria brengsek seperti ini, wanita manapun pasti akan menceraikannya. Kamu ngomong apa sih? Kakakku bukan orang seperti itu. Kakakku sungguh mencintai Kak Angsin. Mereka berdua, pasangan yang ditakdirkan. Lagi pula, kamu dan Kak Angsin kan sudah bercerai. Kalian sudah tidak ada hubungan lagi. Kamulah orang ketiganya. Keluarga Pei, kami tidak menyambutmu. Cepat pergi dari sini. Oh ya, kalau begitu Pei Kongwen, kenapa tidak tanya langsung pada Angsin? Apakah dia benar-benar mencintaimu? Angsin, semua yang kulakukan untukmu ini, sudah kau lihat kan? Kitalah pasangan yang ditakdirkan. Maaf, aku selama ini hanya menganggapmu sebagai kakak. Tidak, bukan begitu. Angsin, pasti kamu punya perasaan padaku kan? Apa karena He Yuanzhou ada di sini? Kamu jadi tidak berani jujur? Kak Chongwen, sebenarnya aku sudah lama tahu kamu menyukaiku. Dan aku juga dengar dari teman, kalau kamu mau menyatakan perasaan padaku, agar Yuanzhou tidak salah paham, aku baru pergi ke luar negeri dengan Yuanzhou, terburu-buru untuk menghindarimu. Setelah menikah, Yuanzhou sibuk dengan pekerjaannya. Seringkali bersama, beberapa wanita di luar menimbulkan kesalahpahaman, bahkan sampai menimbulkan skandal. Kami berdua, karena itu sering bertengkar. Hingga hubungan kami retak. Saya merasa kesal. Tak ada tempat untuk meluapkannya. Jadi saya memposting beberapa unggahan di line teman. Tapi saya tidak menyangka setelah kamu melihatnya, kamu mengira masih ada kesempatan menimbulkan beberapa kesalahpahaman. Setiap minggu, kamu tidak segan-segan ke luar negeri untuk memberi saya hadiah. Kalau begitu, kenapa kamu masih mau menerima kebaikanku? Bahkan masih mau tinggal di rumahku? Sebenarnya saya mau menginap di hotel, tapi kamu bersikeras agar saya tinggal di rumahmu. Kamu juga tahu, sejak kecil saya tidak pandai menolak permintaan orang. Lagi pula, saya pikir kamu sudah menikah. Di rumah ada Nyonya Su, kamu pasti akan lebih menahan diri. Tapi, saya tidak menyangka kamu. Ternyata, selama bertahun-tahun ini, selama ini hanya aku yang berkhayal. Merengek-rengek. Angsin, kejadian sebelumnya adalah salahku. Saya minta maaf padamu. Saya jamin, di masa depan tidak akan lagi terjadi hal seperti ini. Sekarang, maukah kamu pulang bersamaku? Oh, mengenai perjanjian cerai, sudah saya tarik kembali. Saya. Angsin, jangan setuju dengannya. Kak Ansin, jangan sekali-kali kamu setuju dengannya. Kakakku yang paling baik padamu. Saya setuju. Kakak Angsin, aku, kakak laki-lakiku yang paling baik kepadamu. Kenapa kau tidak memilih kakakku, malah memilih He Yuanzhou? Kak Chongwen, Nona Su adalah orang baik. Dia juga orang di dunia ini yang paling mencintaimu. Kau jangan sampai kehilangan dia. Pastikan kamu bawanya kembali. Benar. Su Huanya lah yang di dunia ini.
paling baik kepadaku. Pei Kongwen. Pei Kongwen. Sebenarnya apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau lakukan? Huanyan, maafkan aku. Akulah yang membuatmu pergi. 5 tahun ini. Akulah yang salah menaruh harapan. Kau telah memaafkanku berkali-kali. Mengapa tidak bisa? Sekali lagi, memaafkanku? Mengapa? Bu, kakak sekarang selalu seperti ini. Kalau terus begini, dia mungkin akan mengulang kesalahan masa lalu. Kita coba carikan gadis lain. Siapa tahu bisa menyelamatkannya. Akhirnya kau bangun. Ambil, ini Jiejuling. Bau sekali. Kamu siapa? Aku pengganti Shu Huanyan yang dipekerjakan ibumu. Aku bukan si bodoh Shu Huanyan. Memang, ini balas budi, tapi aku tak bisa merawatmu 5 tahun tanpa imbalan. Tapi, setiap tahun, kau harus memberiku 2 juta. Ya, Shu Huanyan. Kenapa kau begitu bodoh? 5 tahun penuh? Memberikan segalanya. Hanya untuk balas budi. Aduh, cepat habiskan Jiejuling itu, lalu mandi. Ganti baju. Sungguh bau sekali. Sangat menjijikan. Hei, aku bicara padamu. Kau dengar tidak? Kalau bukan karena uang, aku pun takkan. Pergi kau. Minuman likoris dan kudzu. Kalau mau berdua, pergilah ke kuil. Jangan datang ke keluarga Pei. Aku, Pei Chongwen, hanya mau Shu Huanyan. Tak mau orang lain. tak ada pilihan lagi. Hanya bisa menyusahkan Huanyan sekali lagi. Huanyan, kamu sudah lihat beritanya? Tak disangka Pei Chongwen ini ternyata pelakor pria. Aku mati ketawa. Si Pei Chongwen selama ini menyukai cinta pertamanya, tapi bukan saja cintanya tidak terbalas, dia malah menghindari Pei Chongwen terus. Tak disangka ya, penerus keluarga Pei yang terhormat ini selama ini jadi pelakor orang lain. Huanyan, kalau kamu sih masih santai, kalau ganti aku ketemu bajingan kayak gini, sudah aku pentung dia dari tadi. Huanyan, kok kamu diam saja sih? Mau aku bereaksi bagaimana lagi? Lagi pula selama beberapa tahun di keluarga Pei ini, aku cuma ingin membalas budi saja. Aku sama sekali tidak jatuh cinta pada Pei Kongwen. Sekarang hutang budi sudah terlunasi, bagaimana kabar Pei Chongwen? Tidak ada hubungannya denganku. Baik, Bibi Peh, Huanyan. Syukurlah. Aku sudah habiskan banyak koneksi, akhirnya bisa mendapatkan nomor teleponmu. Bibi, kalian perlu apa langsung saja bicara. Huanyan, bisakah kamu pulang ke negeri? Tante, apakah Anda lupa? Sesuai dengan perjanjian balas budi, dari saat aku meninggalkan keluarga Pei, hutang budiku sudah lunas. Sekarang, keadaan keluarga Pei seperti apa? Tidak ada hubungannya dengan aku. Kami bisa memberimu uang. Berapa yang kau mau? Katakan saja. Berapapun bisa. Dan juga, kau hanya perlu memperlakukan Chongwen seperti dulu dan memberinya seorang anak. Aku bisa menjadikanmu istri sejati keluarga Pei. Tante, maaf. Aku sudah membalas budi selama 5 tahun. Aku mengurung diri selama 5 tahun. Sekarang, aku, Shu Huanyan, hanya ingin menjadi diriku sendiri. Hidup untuk diriku sendiri. Saudariku, kamu benar. Aku mendukungmu. Nenek Pei ini bukan orang yang baik. Dulu, mereka membiayai banyak orang. Hanya kau yang membalas budi. Mengapa kau harus menyia-nyiakan 5 tahun masa mudamu? Mereka masih tidak puas. Uang bukan segalanya. Setelah kau menjadi pelukis besar nanti, masa depanmu tak terbatas. Siapa peduli dengan uang receh keluarga Pei? Saudariku, aku perhatikan kamu. Terus menyempurnakan lukisan ini. Lukisan ini? Apakah ada artinya? Lukisan ini, seperti aku dan Pei Kongwen, terlihat seperti langit dan laut menyatu, tapi sebenarnya kami tidak pernah benar-benar bertemu. Dokter, kondisi kakak saya bagaimana?
Kondisi fisik Tuan Pei sekarang sudah mencapai batas. Tidak boleh minum alkohol lagi. Jika tidak, ringannya akan meninggalkan efek samping, beratnya bisa berisiko kehilangan nyawa. Bersemangatlah selagi masih bisa. Kak, itu semua salah Shu Huanyan. Keluarga Pei selama bertahun-tahun memberinya makan dan pakaian dan tempat tinggal. Sekarang dia masih berani mengajukan cerai padamu duluan. Jika bukan karena dia pergi tiba-tiba, kamu tidak akan. Kak, kamu berani memukulku. Jika bukan karena kamu menyakitinya, Shu Huanyan tidak akan pergi. Tapi, bukankah kamu juga terlibat? Aku hanya bersikap dingin sedikit padanya. Aku setiap bulan setidaknya masih memberinya uang saku. Semua karena kamu memotong uangnya. Jika bukan karena kamu menyakitinya, dia tidak akan pergi. Benar. Asalkan orang-orang yang menyakitinya, semua diusir pergi. Shu Huanyan akan kembali. Kak, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Tentu saja, aku akan menyingkirkanmu. Para pengawal. Bawa nona kedua ke luar negeri. Tanpa izinku, dia tak boleh kembali. Negara manapun tidak masalah. Kakak, aku kan adik kandungmu sendiri. Shu Huanyan sudah pergi sekarang. Kau tidak bisa demi seorang wanita yang sudah bercerai darimu memperlakukanku seperti ini. Kakak, jangan kirim aku ke luar negeri. Pengawal. Pergi. Dan buat daftar orang-orang yang pernah menyakiti Huanyan selama beberapa tahun terakhir. Aku akan membuat mereka membayar mahal. Presiden Pei, ini bisa menggoyahkan fondasi keluarga Pei. Demi seorang wanita, apa ini sepadan? Asalkan Huanyan mau kembali. Meski harus menggadaikan seluruh bisnis keluarga Pei, itu sepadan. Cepat laksanakan. Baik. Huanyan, kau dengar kabarnya? Pei Chongwen benar-benar gila. Dia mengirim Pei Yao ke luar negeri. Bahkan semua yang pernah menghinamu beserta seluruh keluarga mereka dihabisi satu persatu. Mirip sekali gaya Cheo yang galak. Huanyan, jangan-jangan kau terharu oleh ini, lalu memutuskan kembali. Kasih sayang yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Lagi pula, aku sama sekali tidak mencintai Pei Chongwen. Ngapain peduli apa yang dilakukannya? Wah, keren sekali. Wah, keren sekali. Dia lulusan sekolah kita, sukses dalam studinya, dan pulang khusus untuk mengajar. Itukah kakak kelas itu? Huanyan, lama tidak bertemu. Kak Chang Shen, Huanyan, akhirnya aku menemukanmu. Kak Chang Shen, kamu kenapa di sini? Saat di panti asuhan, sejak aku diadopsi, aku kehilangan kontak denganmu. Setelah dewasa, aku terus berusaha mencari kamu. Tapi setelah bertahun-tahun mencari, tak ada kabar tentangmu. Tapi aku tahu, kamu suka melukis. Dulu kamu pernah bilang, kuliah di institut ini adalah mimpimu. Jadi aku masuk ke institut ini. Setelah lulus, aku mengajar di sini. Selalu menunggumu. Baru-baru ini, aku baru tahu kamu bercerai dengan Pei Kongwen. Aku baru sadar, kamu menikah dengan Pei Kongwen. Untunglah. Kamu juga mewujudkan mimpimu. Aku akhirnya di sini, bisa bertemu denganmu. Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti banyak kesulitan di keluarga Pei ya. Sedikit kesulitan, Tak perlu dibicarakan. tapi sekarang aku sudah meraih kebebasanku. Kalau begitu, apa rencana kamu selanjutnya? Pertama lulus kuliah, lalu buat pameran seni, atau cari pekerjaan. Lalu, apa kamu akan kembali? Aku akan kembali. Nanti kita kunjungi kepala panti bersama. Tapi aku belum mau menetap di dalam negeri. Soalnya bisa ketemu Pei Kongwen.
Wan Yan, selamat! Selamat wisuda! Terima kasih. Yang tertunda selama 5 tahun penuh, upacara wisudanya. Akhirnya aku tunggu sampai tiba. Huan Yan, selamat wisuda. Terima kasih Kak Changsen. Aku sudah pesan tiket pulang besok. Nanti kita pulang bersama. Kunjungi Ibu Panti. Aku juga sudah hubungi orang. Sepulangnya nanti akan diadakan pameran lukisan untukmu. Kali ini aku ada di sini. Aku yang akan menjagamu. Baik. Huan Yan, selamat ya. Akhirnya, kau menyelesaikan studimu dan lulus dari universitas impianmu. Changsen, Huan Yan ini anak yang kurang beruntung. Mulai sekarang, kuserahkan dia padamu. Kau harus sungguh-sungguh merawat Huan Yan ya. Ibu Panti, tenang saja. Pasti ku jaga Huan Yan dengan baik. Sekali-kali takkan seperti Pei Kongwen, si brengsek itu. Huan Yan, setelah kau pergi 3 tahun lalu, Pei Chongwen mencariku. Dia ingin tahu keberadaanmu. Tapi dari tampangnya saja sudah jelas bukan orang baik. Jadi aku tidak memberitahu keberadaanmu padanya. Sudah 3 tahun penuh. Semoga Pei Chongwen sudah bisa melupakan. Jangan terus menggangguku lagi. Apakah kalian sekumpulan orang yang tidak berguna? Selama 3 tahun penuh, menguras habis seluruh sumber daya keluarga Pei. Kalian disuruh mencari 1 orang saja tidak bisa. Direktur Pei, mohon beri kami sedikit waktu lagi. Kami pasti akan segera mendapatkan kabar tentang keberadaan Nyonya. Pergi semua dari sini. Terakhir kalian kuberi waktu 1 bulan. Jika tidak menemukannya, pergi semua dari sini. Huan Yan, ketika kau baru saja meninggalkanku, aku hanya terbiasa dengan perawatanmu selama bertahun-tahun ini. Tapi saat kau benar-benar pergi, baru kusadari, aku sudah lama mengubah kebiasaan ini menjadi rasa suka. Hanya karena keberadaan Ansin, membuatku mengabaikan perasaan ini. Tapi ketika aku benar-benar mengingatnya, kau sudah meninggalkanku. Huan Yan, di manakah kau sebenarnya? Tuan, besok di kota Jiang ada pameran lukisan perupa baru lagi. Mengundang Anda untuk menghadiri. Kemarin, pergi kemana? Ke pantai, mencari inspirasi. Kapan kamu mulai suka melukis? Dulu, aku yang salah. Aku tidak menyadari kamu begitu suka melukis. Kalau bukan karena ingin membalas budi, kalau bukan karena harus menjagaku, bahkan kau melewatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri. Kalau tidak, mungkin sekarang kau sudah menjadi bintang baru di industri. Tuan, Anda, demi memahami istri Anda lebih baik, selama bertahun-tahun di pameran seni di kota Jiang, selalu menghadirinya. Lalu pameran seni kali ini, Anda... Pergi? Pasti pergi. Setiap pameran seni adalah kesempatan bagiku untuk memahami kembali. Huan Yan, aku tidak akan melewatkannya. Baik. Huan Yan, ini adalah besok. Daftar pengusaha yang menghadiri pameran. Silakan lihat. Dia. Apakah dia akan datang juga? Tidak apa-apa. Jika kamu tidak ingin melihat Pei Chongwen, besok kamu bisa menolak wawancara. Bahkan tidak perlu muncul. Sudahlah. Sekarang aku sudah tidak berhutang budi pada keluarga Pei. Tidak perlu terus menghindari Pei Kongwen. Segalanya juga harus diselesaikan. Lukisan-lukisan ini, baik dari segi teknik maupun makna, sangatlah tepat. Ini benar-benar seorang pemula, bisakah melukis seperti ini? Pemula ini ternyata memiliki keterampilan setinggi itu. Masa depannya pasti tak terbatas. Lukisan-lukisan ini, setiap lukisannya penuh dengan kerinduan perempuan akan kebebasan, hasrat, dan perjuangannya. Jika tebakanku tidak salah, penulisnya pastilah seorang perempuan. Tuan Pei memang memiliki selera yang tajam. Lukisan ini adalah karya penulis setelah membebaskan diri dari belenggu pernikahan 5 tahun. Setelah kembali memegang kuas, karya pertamanya pernah memenangkan penghargaan di pameran seni kerajaan luar negeri.
juga merupakan satu-satunya karya di dalam negeri, satu-satunya lukisan di pameran kerajaan, sampai saat ini. Jarak antara awan dan laut. Ya, pernikahan moderna dengan jarak antara pria dan wanita. Bukankah bagai jarak awan dan laut? Tampak menyatu di kejauhan, tapi nyatanya terpisah jauh. Ya ampun. Pernikahan sang penulis telah mengalami penderitaan seperti apa hingga bisa menciptakan karya seperti ini. Yang luar biasa adalah, setelah melewati penderitaan itu, dia masih bisa bangkit. Aku baik-baik saja. Tolong temui dia dulu. Dokter, tolong rawat dia dulu. Benar. 5 tahun ini. Seberapa sengsara dia? Berapa banyak luka yang ditanggungnya? Cepat lihat, penulisnya datang. Huan Yan. Huan Yan. Huan Yan. Huan Yan, kamu akhirnya kembali. Kali ini jangan tinggalkan aku lagi ya. Pei Chongwen, lepaskan aku. Aku tidak mau. Asalkan kamu kembali padaku, apa saja akan aku turuti. Pei Chongwen, Bagaimana kabar Huan Yan? Dia baik-baik saja? aku baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Huan Yan. Pei, Kongwen, dasar bangsat. Apa kamu masih merasa menyakiti Huan Yan belum cukup dalam? Beraninya kamu mengganggu Huan Yan lagi? Maafkan aku Huan Yan. Berikan aku satu kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahanku padamu ya. Menebus? Bagaimana kamu bisa menebusnya? Kamu menebus? Apa itu bisa menghapus luka Huan Yan? Selama 5 tahun di keluargamu, keluarga Pei. Huan Yan, dulu kenapa kamu minta bercerai dariku? Benarkah kamu tidak bisa memberiku kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahanku, untuk mencintaimu? Aku sudah membalas budimu. Jadi, waktunya aku pergi. Tidak mungkin. Apakah semua yang kau lakukan dulu hanya untuk membalas budi? Benar. Selama 5 tahun membalas budi, aku tak pernah menyukaimu. Agar tak jatuh cinta padamu, saat menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Ibu Pei, aku siapkan perjanjian cerai. Itu terus mengingatkanku akan jarak dan perbedaan di antara kita. Tidak mungkin. 5 tahun penuh. Tak adakah sekalipun kau berdebar? Pernah, tentu saja. Tapi setiap kali aku mulai tertarik, melihat apa yang kau lakukan untuk Angsin, perasaan itu langsung kubuang. Rupanya, akulah yang menghancurkan segalanya. Waktu 5 tahun, lama juga, sampai-sampai kukira hidupku akan begini selamanya. Singkat juga, membuatku bisa melepasmu dalam sekejap. Pei Kongwen, terima kasih atas sikapmu yang dingin selama 5 tahun. Itu memudahkanku pergi tanpa rasa sesal. Baik dulu maupun sekarang, yang ada di antara kita hanyalah balas budi. Huan Yan, Pei Kongwen. Huan Yan sekarang adalah tunanganku. Kamu sebaiknya menjauh darinya. Kalau kamu masih mengganggu Huan Yan, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan. Huan Yan, tunggu. Aku kasih kamu sesuatu. Selama 5 tahun ini, aku tak pernah memberimu setangkai bunga. Tak satu hadiah pun pernah aku berikan. Hari ini terimalah buket mawar ini. Anggap saja ini awal permintaanku maaf. Bagus. Huan Yan, sudah kuduga. Pei Kongwen, aku suka mawar yang berwarna pink. Ansin baru suka mawar merah. Sudah 5 tahun menikah. Bahkan apa kesukaan Huan Yan pun nggak tahu sama sekali. Beraninya kamu minta rujuk sama Huan Yan? Sudah tidak penting. Aku sudah bilang, aku tidak menyukainya. Jadi apapun yang dia berikan, aku tidak akan suka. Su Huan Yan, aku sudah terbiasa dengan hidup bersamamu. Setelah kamu pergi, aku baru sadar. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Masa kamu gak mau bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Mengapa aku harus bertanggung jawab padamu? Karena aku menyukaimu. Menyukaiku?
Apakah kamu yakin? Jujur saja, kamu hanya terbiasa dengan kehadiranku. Di hatimu, aku ini bagaikan seorang pembantu keluarga P. Pembantu lain di keluarga P, gajinya puluhan ribu per bulan. Sedangkan aku tidak dibayar sebesar pun, bahkan aku yang rugi sendiri. Siapa lagi yang bisa seperti aku? Bahkan demi dirimu, aku rela mengorbankan nyawa. J, sudah memperlakukan orang seperti ini, masih menyuruhnya rujuk, itu sama saja dengan menghayal. Hanya karena kamu suka padanya, dia harus bertanggung jawab padamu? Kamu pikir kamu siapa? Ini mana ada tanda sukanya? Ini jelas, pemerasan moral. Bawa pulang pembantu gratis. Huanyan, ku dengar kamu sudah pulang ke Indonesia. Tante. Kalau ada keperluan, bicara langsung saja. Aku ingin mengajakmu bertemu di rumah leluhur. Bisakah? Huanyan, dia pasti menyuruhmu pergi untuk rujuk dengan Pei Chongwen. Jangan sekali-kali setuju. Baik, aku akan menemuimu di rumah leluhur. Huanyan, kamu tidak seharusnya menyetujui permintaan Ibu Pei. Dia sendiri juga bukan orang baik. Cara dia memintamu membalas budi dulu sudah sangat menjijikan. Kamu pergi menemuinya kali ini, dia pasti akan mengajukan permintaan menjijikan lagi. Masalah keberangkatanku ke luar negeri dulu, dia juga banyak membantu. Kali ini, aku menemuinya juga untuk membuatnya benar-benar mengikhlaskan. Kita bisa dianggap sudah selesai. Huanyan, 3 tahun berlalu, kamu malah semakin anggun. Sayang sekali. Chongwen dulu hanya mencintai Anshin. Dia melewatkan calon menantu sebaik kamu. Tante, hal yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kalau ada urusan, bicaralah langsung. Huanyan, bisakah kamu seperti 5 tahun lalu membantu keluarga P kami sekali lagi? Tante, aku sudah punya tunangan. Sungguh maaf. Ini, kamu sudah lihat sendiri, Chongwen sekarang sudah putus hubungan dengan Anshin. Aku bisa jamin, asalkan kamu menikah masuk keluarga P kami, aku bisa menjadikanmu Nyonya P sejati. Anggaplah ini sebagai balasan atas bantuan keluarga P membiayai studimu dulu. Tante, masalah kalian membiayai studiku dulu, aku sudah selesai membalas budi. Uang di kartu ini, jumlahnya 2 kali lipat dari bantuan kalian dulu. Sekarang semua dikembalikan kepada kalian. Ini bukan masalah uang. Bukan masalah uang. Kalau begitu, mari kita bicarakan soal membalas budi. 3 tahun lalu, aku sudah selesai membalas budi. Lagi pula, orang yang kalian bantu dulu, tidak cuma aku sendiri. Tapi selain aku, apakah ada orang lain yang pernah datang membalas budi? Tapi kenapa engkau tidak mencari orang lain? Aku membalas budi selama 5 tahun. 5 tahun terindah masa mudaku. Kuserahkan pada keluarga P kalian. Apakah ini masih belum cukup? Hanya karena aku baik hati, kalian harus memaksaku secara moral, harus membuatku tanpa henti. Memeras balas budi? Sudahlah. Ini semua sudah takdir keluarga PI kami. Huanyan, kenapa kau datang ke rumahku? Apa yang kau bicarakan dengan ibuku? Mau membuatku seperti dulu lagi, meninggalkan masa depanku dan karierku, bahkan meninggalkan cintaku sekarang, terus bersamamu. Maaf. Su Huanyan, ini semua salahmu. Membuatku dikirim ke luar negeri oleh kakakku selama 3 tahun penuh. Kau tunggu saja. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkanmu lepas. Huanyan, bagaimana? Nyonya Pei tidak menyusahkanmu kan? Menyusahkan pun tidak ada gunanya. Sekarang, saya dan keluarga P sudah tidak ada hubungan sama sekali. Huanyan, besok malam, saya akan mengadakan pesta di keluarga Fu. Nanti, Anda akan hadir bersama saya. Saya akan memperkenalkan Anda kepada semua orang. Mengumumkan kepada mereka, Anda adalah kekasih saya, Fu Changshen. Menikah dengan Pei Chongwen selama 5 tahun. Dan dia tidak pernah, di hadapan orang lain, mengakui saya sebagai istrinya. Ayo pergi.
Meskipun Tuan Muda Fu hanyalah anak angkat keluarga Fu, tetapi dia dianggap sebagai anak kandung oleh keluarga Fu. Di usia muda, dia sudah mewarisi keluarga Fu. Harus dikatakan, keluarga Fu benar-benar memiliki mata yang tajam dalam mengenali bakat. Tidak hanya itu, saya juga mendengar tunangan Tuan Muda Fu juga adalah pelukis yang baru-baru ini terkenal. Mereka berdua benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Sebaliknya, keluarga P dulu begitu gemilang. Sayang sekali mendapat Pei Kongwen yang tidak bersemangat ini. Sekarang bisa dibilang menurun drastis. Cepat lihat, Tuan Muda Fu dan tunangannya datang. Su Huanyan, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Pei tidak mungkin runtuh. Aku juga tidak akan dipaksa kakakku dikirim ke luar negeri, menderita bertahun-tahun seperti ini. Huanyan, Changshen, Kamu tidak apa-apa. Tuan Pei, tidak usah khawatir. tunanganku sendiri, bisa aku jaga sendiri. Kamu, Setidaknya Changshen tidak akan demi cinta pertamanya mendorongku ke situasi berbahaya. Shu Huanyan, itu cuma kebodohan sesaat 3 tahun yang lalu. Kalau diberi satu kesempatan lagi, pasti tidak akan terjadi. Kalau diberi kesempatan lagi, apakah kau akan tetap membuat pilihan yang sama? Bukan begitu. Barusan kau jelas-jelas bisa naik untuk menahan air panas itu, tapi kau tidak melakukannya. Di hatimu, aku sama sekali tidak penting. Aku, Su Huanyan, dasar perempuan lacur. Kau? Berani berulah di pesta keluarga Fu. Kau pikir keluarga Fu mudah ditindas? Keluarga Fumu itu sampah? Bahkan perempuan yang paling kau sukai? Bukankah itu cuma bekas pacar kakakku? diam kau. Belum cukupkah kau di luar negeri? Tuan Pei, untuk kejadian hari ini, nanti asistenku akan datang secara resmi ke keluarga Pei meminta penjelasan. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kenapa belum kembali juga? Pak, cepat bantu tenangkan Tuan. Kalau tidak, Nona akan. Aduh. Kamu tahu siapa sebenarnya Shu Huanyan di keluarga Fu? Dengan status seperti itu, kamu berani macam-macam dengannya? Apa artinya Nyonya Fu itu? Dia kan cuma jadi pembantu gratis di keluarga Pei selama 5 tahun. Cuma wanita yang sudah dibuang kakakku karena bosan. Apa katamu? Ceritanya panjang. Kamu baru pulang dari luar negeri. Bagaimana kalau hari ini kita lupakan saja dulu? Kapan-kapan? Katakan padaku sekarang. Aku mau dengar. Selama aku pergi ke luar negeri, apa yang kalian lakukan? Diam saja apa? Cepat katakan. Begini ceritanya. Selama bertahun-tahun ini, inilah yang terjadi. Kalian bertiga bodoh. Lihatlah kebodohan apa yang kalian lakukan. Ayah, semua hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah kami. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kau. Diam. Nanti aku urus kalian berdua. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kuberi kau tanggung jawab mengelola perusahaan. Baru saja menjabat, langsung kau pecat tulang punggung perusahaan. Membuat mereka lari, bekerja di perusahaan pesaing, membuat keluarga kami menderita kerugian yang tak terpulihkan. Kuminta kau mengurus anak-anak dengan baik. Lihat apa yang kau lakukan lagi. Si sulung itu terkena kecelakaan demi orang yang dikaguminya. Setiap hari hanya memikirkan cinta. Si bungsu, di sekolah semena-mena, menindas teman sekelas. Saat ada masalah, kau hanya memberi uang untuk membungkam mereka, bahkan tak ada sepatah kata permintaan. Maaf. Kau tahu,
Sekarang orang memandang keluarga Pei kami sebagai bahan tertawaan seisi kota. Katakan padaku, apakah keluarga Pei masih punya muka? Ini, Kak Jeng, yang harus kita lakukan sekarang adalah memulihkan harga diri keluarga Pei. Kalau tidak, marah pun tak ada gunanya. Sudahlah. Aku akan tinggal di dalam negeri untuk mengurus perusahaan. Kondisimu tidak baik, pergilah. Beristirahat ke pegunungan. Ayah, Diam. Di rumah ini. Bukan giliran kalian untuk berbicara. Dulu aku terlalu lembut hati membawamu pulang ke negara ini. Karena kau tidak bisa bersikap baik di dalam negeri, pergilah kembali ke luar negeri. Tanpa izinku, jangan kembali. ayah, ini juga bukan sepenuhnya kesalahan adik. Lagi pula usianya masih muda. Kalau kamu, apakah usiamu juga masih muda? Dasar tidak berguna. Jangan jadi direktur perusahaan. Mulai dari dasar, bekerjalah dengan jujur dari awal lagi. Sampai di sini untuk hari ini. Kalian juga jangan membujukku lagi. Melihat kalian bertiga yang bodoh ini, sedikit saja membuatku kesal. Ini semua salahmu. Su Huanyan, kalau bukan karena kamu, aku dan kakak, serta ibu, tidak akan sampai seperti ini. Asalkan kamu mati, Su Huanyan, kakak tidak akan punya ikatan lagi. Bisa bangkit dan bersemangat lagi. Kakak, tunggu aku. Tunggu aku menyingkirkan Su Huanyan. Kita akan pergi jauh ke luar negeri. Huanyan, apakah kamu benar-benar masih akan pergi ke luar negeri? Kalau tidak ke luar negeri, apalagi yang bisa kulakukan? Kalau tetap mengadakan pameran lukisan di dalam negeri, aku akan bertemu Pei Chongwen lagi. Lagi pula, sekarang dia tidak perlu mengelola bisnis keluarga Pei lagi. Dia punya banyak waktu. Aku tidak punya banyak waktu untuk menemaninya membuang-buang waktu. Sungguh, bicara tentang setan, setan pun datang. Huanyan, kamu bilang suka mawar merah muda. Aku sudah membelikannya untukmu. Bisakah kamu memaafkanku? Pei Chongwen, aku sudah menjelaskan dengan jelas. Aku tidak menyukaimu. Karena itu, hadiah apapun darimu tidak kusukai. Alasan aku menikahimu adalah untuk membalas budi. Tapi sekarang hutang budi sudah terlunasi. Kita sudah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Andai bukan karena balas budi. Andai bukan karena Angsin. Mungkinkah kita tetap bersama? Hanya dengan caramu menggantungkan Angsin. Selama bertahun-tahun ini, kita sudah ditakdirkan gagal. Bahkan tanpa semua hal ini, kita tetap tidak mungkin bersatu. Sebagai suami, kau sama sekali tak mengenaliku, tak tahu pantangan makananku, tak tahu nomor teleponku, dan tak pernah sekalipun memberiku hadiah. Kau tak pernah peduli padaku. Di hatimu, aku hanya pilihan sekunder. Hanya karena 5 tahun terakhir, aku berusaha keras mencintaimu. Kepergianku membuatmu merasa tak nyaman. Ini bukan cinta sejati. Kalau begitu, katakan padaku, apa itu cinta sejati? Cinta sejati adalah kesetiaan tanpa akhir, kejujuran yang saling berbalas, mengingat setiap detail hidupku dengan sempurna. Saat memilih untuk bersama selamanya, bisa berdiri teguh di sisiku, mempercayaiku, memilihku. Dengarkan penjelasanku. Saat aku menghadapi masalah, bukan tentang dia membisu, tapi tentang memilihku tanpa ragu. Hal-hal ini, mana yang bisa kau penuhi? Aku Kak Chongwen, Angsin, kenapa kamu datang? sejak aku pulang aku tak bisa melupakanmu. Aku benar-benar tak bisa hidup tanpamu. Sudahlah, apa kamu memang tak bisa melupakannya? Atau hanya karena tak punya pilihan? Apa maksudmu? Semua sudah jelas tertulis di berita. Setelah Angsin pulang ke negara ini, orang tua He Yuanzhou tak pernah menyukai Angsin. Lagi pula, He Yuanzhou juga terlibat skandal di luar. Jadi, Angsin dan He Yuanzhou bertengkar. Setelah konflik memanas, Angsin tak sengaja jatuh dari tangga hingga mengalami keguguran. Alhasil, keluarga He langsung mengusir Angsin. Sepertinya aku juga pernah dengar hal ini. Bahkan aku juga dengar, anak dalam kandungan Angsin bukan anak He Yuanzhou. Makanya keluarga He mengusir Angsin hingga keluar. Ternyata begitu. Lihatlah, Pei Chongwen, cinta pertama yang dulu disucikannya, mainnya keterlaluan. Angsin, apa yang mereka katakan benar? Kak Chongwen, bukankah kau menyukaiku? Aku datang jauh-jauh dari luar negeri hanya untuk menikahimu. Keluargaku sudah hancur, ku hanya punya... Jangan-jangan kau juga akan meninggalkanku? Pei Chongwen,
Bukankah dulu kau sangat menyukai Angsin? Sekarang dia sudah berdiri di depanmu, setuju menikahimu. Cepat setujui. Maaf, Angsin. Saat ini aku tidak bisa menikahimu. Kakak Chongwen, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu paling menyukaiku? Dulu kamu sangat menyayangiku. Kamu mau bercerai dengan Suhuanyan demi aku. Sekarang aku ingin menikahimu. Kenapa kamu tidak setuju? Saat aku mencintaimu, kamu tidak mau menikah denganku, malah kabur dengan orang lain. Nah, sekarang kamu tidak hanya keguguran, tapi juga diusir suamimu. Sekarang balik mencari Kongwen. Apa kau kira Kongwen bodoh? Kamu hanya wanita simpanan. Sekarang masih ingin dia menikahimu? Berimpi saja. Maaf, Angsin. Aku baru menyadari. Orang yang benar-benar kusukai adalah Suhuanyan. Suhuanyan, bukankah kamu sudah bercerai dengan kakak Chongwen? Awalnya kamu yang minta cerai. Kenapa sekarang masih memaksanya? Kenapa? Kakak Chongwen milikku. Kami berdua teman sejak kecil. Berdasarkan apa kamu merebutnya? Siapa yang merebut? Playboy kelas kakap. Ini, silakan ambil. Aku tidak ngotot. Huanyan. Sekarang aku dan dia sudah tidak punya hubungan apapun. Suhuanyan, ini semua salahmu. Kamu sudah memonopoli kakak Chongwen selama 5 tahun. Kenapa sampai sekarang tidak kau lepas? Ini semua kau yang memaksaku. Ansin dimanja sejak kecil. Rumah sakit tidak jauh dari sini. Kamu naik taksi saja sendiri. Huanyan, Itu cuma 5 tahun lalu. Hilaf sesaat, kalau diberi kesempatan lagi, pasti tidak akan terjadi. aku bersumpah padamu. Kalau ada kesempatan lagi, pasti akan kuantarkan kamu ke rumah sakit dulu. Kalau diberi kesempatan lagi, kamu akan tetap membuat pilihan yang sama. Bukan, aku. Tadi kamu bisa saja maju, menahan air panas itu. Tapi kamu tidak melakukannya. Di hatimu, aku sama sekali tidak penting. Kakak Kongwen, kakak Chongwen, kenapa kamu begitu bodoh? Demi Suhuanyan, apakah ini benar-benar sepadan? Huanyan, sekarang kamu percaya kalau kamu yang paling penting di hatiku, kan? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Oh, siapa yang mau kau antar? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin kakak Chongwen terluka? Kakak Chongwen, aku yang akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo pergi. Huanyan. Wenyan, menurutku, Pekongwen ini sepertinya benar-benar berubah ya. Kasih sayang yang terlambat lebih murah dari rumput. Aku tidak pernah menyukainya. Cinta itu harus berjalan 2 arah. Bukan begitu? Tak kusangka Suhuanyan ini hidupnya enak. Malah nyetir BMW model terbaru. Kak Chongwen, coba lihat. Kamu sudah terluka. Suhuanyan malah cuek sama kamu. Akhirnya, aku juga yang harus mengantarmu ke rumah sakit. Jangan bicara omong kosong lagi. Kalau bukan karena kamu, hal begini gak bakal terjadi. Apa yang patut disombongkan? Dia cuma mantan penggembiraku dulu. Kalau aku nggak laku, aku juga nggak mau sama kamu. Kak Chongwen, ayo pergi. Aku antar kamu ke rumah sakit. Suhuanyan, dasar pembawa sial. Akhirnya ketangkep juga kau. Hanya kalau kau mati, keluarga Pei baru bisa membaik. Awas kau so jago. Kalau bukan karena kau, aku nggak bakal dikirim ke luar negeri. Ibuku juga nggak bakal dikirim ke panti. Suhuanyan, kali ini mana bisa kau sok jago lagi? Yau, Kak Angsin, kok kamu? Yau, tolong aku. Bukankah ini mobil Suhuanyan?
Tolong aku. Tolong aku. Kak. Kamu tidak apa-apa, Kak? Bertahanlah. Tetaplah kuat. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Yao Yao. Tolong aku. Kak. Kang Sin. Maaf, Luka kakakku cukup parah. Kamu bertahanlah. Tunggu aku. Tunggu aku. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Yao Yao. Mengapa? Kalian dulu sangat memperhatikanku. Kalian memohon supaya aku tinggal. Sekarang aku pulang dengan sukarela. Mengapa tidak ada yang menolongku? Mengapa? Dokter, bagaimana kondisi kakak saya? Luka bakar di punggung Tuan Pei mudah ditangani, tapi terjadi kecelakaan. Kakinya terluka parah. Untuk sisa hidupnya, mungkin harus dihabiskan di kursi roda. Akulah yang menyakiti kakak. Aku minta maaf padamu. Nona Shu, Saya datang untuk melihat kondisi Pei Chongwen. Lagi pula, dia terluka karena melindungi saya. Apa? Su Wanyan. Apa yang kamu katakan? Kakakmu melindungiku, terluka oleh air panas Ansin. Awalnya aku ingin mengantarnya ke rumah sakit, tapi Ansin merebut kunci mobilku dan mengantarnya ke rumah sakit. Su Wanyan. Ini semua salahmu. Kamu yang menyakiti kakakku. Mengapa orang yang terluka oleh air panas? Bukan kamu. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kamu terluka bakar. Luka bakar sekali lagi tidak akan masalah. Jika bukan karena kamu, kakakku tidak akan lumpuh. Pei Yao, Anda diduga melakukan hit and run menyebabkan kematian Ansin. Sekarang kami menangkap Anda sesuai hukum. Apa? Kakak Ansin meninggal. Luka Pei Chongwen tidak fatal, tapi luka Angsin justru mematikan. Kalau saja waktu itu kamu tidak begitu egois, bisa membawa Angsin pergi, atau memanggil ambulans, Angsin tidak akan mati karena kehabisan darah. Shu, Huanyan, yang seharusnya mati jelas adalah kamu. Awalnya aku merencanakan untuk membunuhmu, lalu pergi ke luar negeri. Kenapa yang mati bukan kamu? Aku habis-habisan melawanmu. Su Huanyan. Ayo bertaruh. Perempuan siapa yang berani turun ke sana dan mengangkatnya? Tanah di utara kota itu akan kuberikan dengan sukarela. Sungai ini sangat dalam. Aku tidak mau turun. Katanya sungai ini sudah menenggelamkan banyak orang. Sangat menyeramkan. Dia benar-benar melompat. Cepat. Cepat selamatkan dia. Pei Chongwen, cinta yang sejati perlu dipupuk bersama. Sedangkan cinta kita, seperti cincin ini, sudah lama berkarat. Kepala rumah tangga, tolong antarkan cincin ini ke keluarga Pei, ke tangan Pei Chongwen. Tuan, ini Nyonya. Ini Nona Suh, barang yang dia suruh kirim. aku ingat.
Aku tidak pernah mengirim apapun kepadanya. Bukankah ini dulu kita bertaruh cincin yang kita lempar ke sungai itu? Aku ingat betul. Saat itu, semua teman wanita tidak berani masuk ke air. Hanya Suhuanyan ini. Dia tahu engkau demi tanah itu berhari-hari tidak tidur. Untuk membantumu mendapatkan tanah itu, dia tanpa ragu-ragu langsung terjun ke sungai mencari cincin itu. Kalau aku punya wanita yang begitu mencintaiku, aku akan menyayanginya seumur hidupku. Suhuanyan, menikahlah denganku. Aku akan berusaha mencintaimu. Ternyata, perasaan saat memeluknya dulu, itulah cinta. Akhir-akhir ini menelpon Yao Yao, kenapa tidak ada yang mengangkat? Dan Chong Wen, dia selama ini anak yang berbakti. Dulu setiap hari masih datang menjenguk saya. Sekarang ini kenapa? Sudah berhari-hari tidak datang? Mungkin mereka sedang sibuk. Tidak mungkin. Cepat katakan, apa yang terjadi di rumah? Ini, Nyonya Tua, apakah Anda ingin melihat berita? Nyonya Tua, cepat panggil orang. Nyonya Tua sudah sekarat. Wanyan, baru saja ada kabar. Nyonya Tua Pei, setelah mengetahui Pei Chongwen cacat kedua kakinya, dan kabar Pei Yao masuk penjara, langsung muntah darah. Mendadak terkena serangan jantung dan meninggal. Keluarga Pei bisa dibilang benar-benar runtuh. Sekarang keluarga Pei, hanya Tuan Pei Tua yang menopang sendirian. Tapi usianya sudah sangat lanjut. Kemerosotan keluarga Pei hanya masalah waktu saja. Besok keluarga Pei akan mengadakan pemakaman untuk Nyonya Tua Pei. Apakah kita pergi ke sana? Mari pergi melihat. Setelah menghadiri pemakaman, kita akan pergi ke luar negeri. Paman, turut berduka cita. Turut berduka cita. Orang-orang yang pernah dibantu oleh keluarga Pei, hanya kamu satu-satunya yang datang. Asalkan hatimu tenang, itu sudah cukup. Ibu? Maafkan aku. Ini semua salah. Kalau bukan karena aku, kamu juga tidak akan mati karena kesal. Kaki kakak juga tidak akan menjadi seperti sekarang. Ibu, maafkan aku. Waktunya sudah tiba. Ibu? Wanyan, bisakah kamu menemaniku berjalan sebentar? Tuan, kita harus pulang. Wanyan, aku tidak punya rumah lagi. Seandainya semuanya bisa terulang kembali,
Betapa baiknya itu. Pei Chongwen, hidup tidak memberi kesempatan untuk mengulang. Kita semua harus melihat ke depan. Lukisan ini hadiah dariku untukmu. 5 tahun lalu, kita bagaikan jarak antara awan dan laut. Terlihat seperti laut dan langit bersatu, tapi kenyataannya, kita tak pernah benar-benar bersatu. Pei Chongwen. Selamat tinggal untuk selamanya. Selamat tinggal untuk selamanya. Huan Yan.